Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dapat hadir bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu sekalian, seperti biasa kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca doa yang biasa telah kita lancarkan. Kita baca sama-sama. Allahumma inni abduka ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas Tafsir Al-Jalalain, ya. Kita masih membahas surat Yusuf sampai halaman berapa? Ayat berapa, Bu? Ya. Ayat 29 terakhir ya. Sekarang kita akan bahas ayat 30 dan seterusnya. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat-ayat sebelumnya sebagaimana sudah kita bahas bagaimana terjadi peristiwa ya dari upaya Zulaikha, istri dari Azizu Misr, ya, seorang pejabat ya atau petinggi dari pejabat Mesir yang ingin mengajak, membujuk dan merayu Nabi Yusuf untuk berbuat zina. Namun Nabi Yusuf menolak dan dia berusaha kabur, lalu dikejar hingga bajunya koyak atau robek.
dan kemudian ternyata sang suami datang ya melihat ya hal tersebut ya, dan kemudian juga ada saksi yang menyatakan atau memberikan sebuah teori atau sebuah indikasi apabila bajunya koyak di belakang berarti yang berdusta adalah istri sang pembesar tadi. Dan Nabi Yusuf benar, sebab sang istri ketika itu ya justru malah menuduh Nabi Yusuf yang hendak mengajaknya berbuat zina ya. Tapi kalau ternyata bajunya yang koyak ada di depan, maka yang benar adalah sang istri dan yang berdusta adalah Nabi Yusuf. Ternyata setelah dilihat ya, yang koyak adalah bagian baju belakang. Berarti yang berdusta adalah sang istri pembesar tadi dan Nabi Yusuf yang benar. Begitu ya. Maka sang suami meminta istrinya untuk bertaubat, mengakui kesalahannya. Sementara terhadap Nabi Yusuf, sang suami berpesan untuk tidak menyebarkan aib tersebut. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil Madinah Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Wa qala niswatun fil Madinah, dan berkatalah ya niswah. Niswah itu jamak dari nisa ya, artinya sejumlah wanita, bukan cuma satu, beberapa orang wanita. Ya, fil Madinah ya, di kota tersebut. Apa yang mereka bincangkan? Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Ya, istri Al-Aziz, pembesar Mesir tadi, itu ternyata ya menggoda atau mengajak fataha, anaknya atau budaknya maksudnya, abdaha, ya, untuk berbuat zina. Artinya ternyata setelah di kemudian hari atau beberapa saat kemudian, info apa yang terjadi di dalam keluarga Azizu Mesir itu ternyata menyebar di sejumlah kalangan. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud adalah kalangan keluarga para pejabat. Ya, kalangan keluarga para pejabat. Maka para istrinya satu sama lain saling membincangkan hal tersebut. Ya bahasa kita, wah ini pernah dengar nggak? Atau kamu udah tahu belum berita lagi hot gitu ya? Berita panas. Ya, ini biasanya di kalangan ibu-ibu nih ngomong, wah berita asyik nih, berita rame nih. Ya, ngerumpilah bahasanya. Ya, istri si pembesar menggoda budaknya. Qad syaghafaha hubba. Ya, ini bahasa apa namanya, bahasa cinta dia. Qad syaghafaha hubba. Ya, dia itu ya kalau bahasa kita udah apa istilahnya Bu, kalau bahasa sekarang Bu, orang kalau udah di bucin ya. Nah, dalam Al-Qur'an ada tuh istilahnya bucin. Cuma bahasanya qad syaghafa hubba. Ya, syaghafa itu maksudnya bahasanya syaghaf itu artinya apa? Gilaf. Gilaf itu penutup hatinya. Artinya cintanya sudah menembus ke dalam hati. Ya. Qad syaghafa hubba. Udah bucin lah bahasanya. Ya. Sedemikian rupa dia sudah cinta kepada budaknya, makanya sampai diajak ingin berzina. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ya, kita ya melihat dan menilai bahwa dia sesungguhnya telah melakukan kesesatan yang nyata. Ya, maksudnya adalah
ya kesalahan ya dan keburukan yang sangat jelas. Jadi kesimpulannya Ibu sekalian, apa yang terjadi kemarin di kamar istri sang pembesar tadi ya udah jadi berita di sebagian kalangan. Padahal Azizu Misr tadi, sang suami pejabat udah ngingetin Nabi Yusuf, jangan sebarkan kemana-mana. Jangan sebarkan kemana. Kok tiba-tiba beritanya udah tersebar. Itu artinya apa? Yang namanya berita, apalagi berita seperti ini, biasanya sulit untuk disembunyikan. Ada aja celah, ya, sedikit-sedikit, sayup-sayup, lama-lama udah tersebar. Ya, apalagi pada zaman sekarang, ya, masuk medsos udah, bukan lagi se-RT yang tahu, sedunia tahu, ya. Itu namanya berita kayak gitu. Ya, makanya itu harusnya menjadi apa istilahnya? Pengingat bagi kita, ya, jangan sampai kita jadi sumber berita yang buruk dan negatif. Ya, harus benar-benar jaga diri. Ya, sekarang ini memang sering dikatakan ada kekuatan baru di dunia. Ya, yang kalau itu sudah muncul sulit untuk dibendung. Kekuatan medsos. Ya, jadi memang sudah seperti itu. Mungkin Ibu sering lihat berita bagaimana ada perlakuan buruk seseorang. Mungkin kalau sekedar urusannya cuma rumah tangga atau apa selesai. Tapi ada yang mengangkatnya di medsos. Itu akan jadi berita yang sulit untuk dipadamkan dan akan menimbulkan berbagai masalah dan gejolak yang berat. Ya. Baik, kita kembali. Wa qala niswatun fil Madinah. Ini pun para ulama mengkaji dengan detail bagaimana ayatnya. Perhatikan redaksinya. Wa qala niswatun fil Madinah. Berarti yang ngomong ini siapa? Laki apa perempuan? Perempuan. Kalau dalam bahasa Arab perempuan namanya apa, Bu? Enggak istilahnya. Muzakkar apa muannas? Muannas. Fi'ilnya qala. Kalau qala itu menunjukkan muzakkar apa muannas? Kalau muannas bilangnya gimana? Qalat. Nah, ini belajar bahasa Arab dikit-dikit nih. Ya, jadi kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia kan sama aja bilang. Mau laki mau perempuan, Muhammad berkata, Fatimah berkata. Itu sama aja, sama-sama berkata. Kalau bahasa Arab agak beda. Kalau Muhammad qala Muhammad. Kalau Fatimah bukan qala bilangnya tapi apa? Qalat Fatimah. Nah, dalam ayat ini ada yang agak aneh. Yang berbicara para wanita, tapi Allah mengatakan wa qala niswatun fil Madinah. Ya. Harusnya wa qalat niswatun fil Madinah. Ada para ulama yang mengkaji kenapa demikian. Karena asalnya peristiwa di dalam rumah Azizu Misr itu asalnya kan rahasia. Cuma di dalam rumah tangga pejabat tadi itu banyak orang di sana. Ada pegawai, ada pelayan, ada apa. Kira-kira mereka paling tidak dengar-dengar nggak kayak gitu? Ya, dari omong ke omong, dari mulut ke mulut, ada yang dengar-dengar, ada yang ya nguping-nguping. Lalu dengarlah berita itu. Dan kemudian di rumah mereka sampaikan ke istrinya masing-masing. Jadilah sang istri, para istri tadi ketemu satu sama lain, saling menceritakan sedikit, jadilah berita yang menyebar. Jadi asalnya, ya, ada yang mengatakan asalnya kenapa berita ini bocor? Ya, padahal tadi udah dipesan sama Azizu Misr tadi, sama pejabat tadi kepada Yusuf, jangan ceritakan ke siapa-siapa. Ini aib, ini keburukan. Begitu ya? Ya. Tapi rupanya ada sejumlah orang di dalam istana, di dalam keluarga, namanya orang besar ya. Pasti di dalam ada pegawai, ada pelayan, ada apa? Atau ada mungkin sekretarisnya atau apa? Ya. Nah, mereka tahu, dari mereka lah informasi tersebut.
Ya, maka dikatakan waqala niswatun fil Madinah, maka dikatakan bahwa sebenarnya yang pertama kali menyampaikan berita ini adalah orang laki. Jadi kadang-kadang ada juga orang laki yang mulutnya ember, ada nggak? Ada. Jangan perempuan doang disalahin. Orang laki ada juga yang ember, ada. Ya. Ya. Nah, perempuan tinggal nambahin datu yang banyak. Wa qala niswatun fil Madinah. Ya, maka kesimpulannya berita perselingkuhan, ya, bukan perselingkuhan ya, berita istri Azizu Misr ini atau Zulaikha ini yang mengajak budaknya untuk berbuat zina itu udah jadi berita di masyarakat. Ya. Nah, akhirnya sampai juga dong berita itu kepada Zulaikha. Ya. Maka Allah ceritakan lagi. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha mendengar bimakrihinna, dengan makarnya para istri tadi, para wanita tadi, maksudnya ghibatihinna, ghibah mereka, kan mereka jadi ghibah tuh kan, ngomongin tentang istri Azizu Misr tadi, istri pejabat tadi. Nah, hal ini oleh Zulaikha ya dijadikan kesempatan dia untuk mencari pembenaran. Nah, ini yang salah satu problem berat adalah ketika orang berbuat salah dia berusaha untuk mencari pembenaran. Bagaimana caranya dia? Caranya juga sangat unik. Ya. Caranya bagaimana? Arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'an. Maka dia ngirim kepada mereka, ya, ngundanglah bahasanya, diundang mereka untuk apa? Makan-makan jamuan, begitu ya. Wa atadat, dan disiapkan datu ya, lahunna muttaka'an, disiapkanlah satu wadah, ya. Wadah apa? Ta'aman yuqta'u bisikin, dikatakan di sini. Makanan yang untuk memakannya harus menggunakan pisau untuk memotongnya. Ya, menggunakan pisau untuk memotongnya. Ya, tidak disebutkan di sini apakah buah, apakah daging, apakah steak kalau sekarang begitu. Ya. Baik. Jadi itu kan ada apa? Ada wadahnya apa? Alas itu ya untuk memotong itu. Ya. Wa atat, lalu ya atat, ya maksudnya diberikanlah kullu wahidin minhunna sikinan. Jadi dikasih wadah, lalu ada makanannya. Yang makanan itu biasanya kalau mau makan menggunakan pisau. Maka dikasihlah, lalu setiap orang dikasih satu buah tadi ya, perempuan-perempuan tadi yang udah kedengeran, ketahuan ngomong-ngomongin di luar, dipanggil, ya mereka dikasih wadah makanan, lalu dikasih pisaunya. Ya. Waqalat, lalu setelah mereka semua ngumpul, udah disiapkan makanannya, disiapkan pisaunya, maka dia berkata, Zulaikha berkata kepada siapa? Kepada Yusuf. Waqala, maksudnya waqalat li Yusuf. Perhatikan qalat bahasanya kan? Perempuan, qalat. Dia berkata kepada Yusuf, ukhruj alaihinna. Wah Yusuf, kamu keluar di depan mereka, lewat di depan mereka. Lewat dah Yusuf tuh. Mungkin kalau di film ada musiknya tuh. Ya, jalan juga pelan-pelan tuh. Gitu. Dibawa slow motion ya. Oh, terus maka ya apa yang terjadi? Ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Maka para wanita tadi ketika melihat Yusuf, mereka ya kalau apa bahasa kita terpana. Akbarnahu itu ya terpesona, ya kaget, ya, saking tampannya. Jadi memang ada ungkapan, ada riwayat Nabi Yusuf itu adalah wa'tiya syatrul hasan, ya, syatrul husn ya. Jadi
Ada yang mengatakan kalau ketampanan seseorang itu dikumpulkan seluruh dunia, setengahnya buat Nabi Yusuf. Ya itu istilah aja ya. Pokoknya tampan banget dah ya. Ya nggak tahu kita gambarnya kayak gimana. Ya. Baik. Nah, saking terpananya mereka sedang motong makanan, wa qatta'na aydiyahunna. Mereka tak sadar ya memotong tangannya ya, atau mungkin ada yang menyayat ya, ada yang terluka ya, walam yash'urna bil alam ya, mereka sampai nggak sadar, nggak kerasa sakit, li syugli qalbihin Nabi Yusuf, karena saking mereka terpana hatinya dengan Nabi Yusuf. Wa qulna hasya lillah ya, mereka bilang apa? Maha suci Allah ya. Mahadha artinya ini ungkapan ya. Ungkapan ya, kalau bahasa kita subhanallah atau apalah begitu ya. Ungkapan-ungkapan mereka, mahadha basyaron. Ini bukan manusia. Mahadha basyaron ay Yusuf. Ini orang ini bukan manusia. Ya. In hadza illa malakun karim. Ini tak lain siapa? Malak. Apa Bu malak Bu? Malaikat. Ya, malaikat itu jamak, mufradnya malak. Ya, ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Ya. Jadi begitulah terjadi satu peristiwa. Bagaimana tadi para wanita yang sebelumnya ngomongin Zulaikha mengajak budaknya berbuat zina. Ternyata sang budak yang diajak berbuat zina itu ketika lewat di depan mereka, mereka begitu terpana dan terpesona sampai ketika mereka potong makanan, ya tangan mereka terluka-luka dan mereka tidak terasa. Ketika hal ini terjadi, barulah Zulaikha ngeluarin senjatanya. Ya. Kalau bahasa kita, nah kan, baru tahu kan kenapa saya sampai begitu, gitu ya. Kamu baru sekali aja udah kayak gitu. Saya tiap hari. Bahasanya begitu, ya. Baru sekali udah begitu kamu. Saya tiap hari, ya, tiap hari, ya, dengan segala kedekatannya. Maka dikatakan oleh Zulaikha, qalat, berkatalah, ya, Zulaikha, ai imratul aziz, lamma ra'at ma halla bihinna, ketika terjadi apa yang terjadi pada wanita tadi, pada para wanita tadi. Fadzalikunnalladzi lumtunnani. Inilah ya, ai fahadza huwallazi lumtunnani. Inilah yang selama ini kalian cela aku karena mencintainya. Bayanun li'udhriha. Jadi seakan-akan Zulaikha ini ingin memberikan atau mendapatkan uzur. Ya, jadi jangan gampang nyalain saya. Kalian juga begitu. Ya. Walaqad rawattuhu an nafsi fasta'sam. Itu sampai Zulaikha berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ngaku dia. Ya. Sungguh aku memang telah menggodanya, menjaganya, mengajaknya untuk berbuat zina kepadaku. Fasta'sam, tapi dia menolak. Imtana. Walailam ya'mal, walailam yaf'al ma amuruni. Bahkan Zulaikha ini baru dia ngomong, ya, dia ngomong bahwa dia sempat mengancam Nabi Yusuf, seandainya kamu tidak memenuhi keinginanku, apa? Layus jananna. Kamu akan dipenjara wala yakunam minas sagirin, dan kamu akan dihinakan. Ya. Kamu akan menjadi orang hina karena nanti nama baik Nabi Yusuf akan jatuh di penjara, mungkin orang akan menuduh macam-macam. Ya, maksudnya kata Zulaikha, dia cerita ini, kemarin saya itu sebenarnya ngajak dia berbuat zina, bahkan sudah saya ancam akan dipenjara kalau menolak, dan dia akan terhina dan seterusnya. Ya, tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Saking Nabi Yusuf menjaga diri, maka dia berdoa kepada Allah, ya Rabb,
ya, as-sijnu ahabbu ilayya, ya, penjara lebih aku sukai mimma yad'unani, daripada tawaran dan ajakan mereka. Wa illa, dan kalau tidak, wa illa tasrif anni, ya, kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, ya, dan kalau engkau tidak palingkan aku dari dia, ya, atau dari perkara zina ini, dari tipu daya mereka, asbu ilaihinna, lama-lama aku bisa condong kepada mereka. Artinya lama-lama aku bisa tergoda, ya. Wa akum minal jahilin, dan aku menjadi orang yang jahil. Jahil di sini maksudnya mudznibin, aku menjadi orang yang pendosa. Fastajabalahu rabbuhu, dan ternyata doa Nabi Yusuf dipenuhi, ya. Fasarafa anhu kaidahunna, maka Nabi Yusuf dijauhkan dari tipu daya perbuatan atau godaan perbuatan zina. Innahu huwas samiul alim, ya, dialah Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Ya, nanti akan ada kisahnya kenapa kemudian akhirnya Nabi Yusuf dipenjara juga. Ya, padahal suami atau Azizu Misr itu udah tahu bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah istrinya. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 2 ayat atau 3 ayat ini ada pelajaran-pelajaran yang penting. Ya. Pelajaran pertama, ya, ini yang kadang-kadang harus menjadi pelajaran kita. Jangan sekali-kali mencari pembenaran atas kesalahan kita. Karena apa? Karena orang lain juga melakukan kesalahan yang sama. Ya. Zulaikha ini merasa benar akhirnya. Kenapa? Karena teman-temannya, ya, para wanita tersebut juga sebenarnya akan melakukan hal yang sama kalau yang dia dapati orang modelnya Yusuf. Ya, sebentar aja ngelihat udah jadi masalah, apalagi sehari-hari. Ya, jadi Zulaikha ini seakan-akan ingin mencari pembenaran. Ya, jangan salahkan saya. Ya, memang ini sesuatu yang sangat sangat logis terjadi. Ya, ini kadang-kadang dalam kehidupan banyak orang mencari pembenaran karena, ya, banyak orang yang melakukannya, orang lain melakukannya. Oh, nggak boleh begitu, oh semuanya orang begitu. Walau semua orang begitu bukan berarti kita jadi benar. Ya, ada orang jualan misalnya, ya, tidak jujur, timbangannya dikurangin, diingatkan jangan begitu. Ini mah semua orang juga begitu. Ya. Mencari pembenaran ketika melihat orang-orang semua berbuat keburukan. Ya, ini yang kalau kita lihat pada zaman sekarang begitu. Pada zaman sekarang ini banyak keburukan-keburukan itu jadi terasa benar karena sudah biasa. Ya, dan ini memang ujian bagi kita. Walaupun sudah banyak orang melakukan seakan-akan biasa, ya, itu tetap keburukan, tetaplah keburukan. Walaupun banyak yang melakukan. Begitu ya. Ya, dahulu mungkin orang-orang tua kita dulu, orang belum menikah, laki perempuan, ya, betul-betul dijaga. Kenapa? Ya, semua orang sudah tahu bahwa kalau ada orang bareng, jalan bareng, laki perempuan belum nikah, itu keburukan. Ya, itu keburukan. Ya, jadi zaman dulu jangankan yang nyantri, yang biasa orang masyarakat umum, nggak bisa itu gandeng anak orang, gadis orang kemana-mana. Ya, karena masyarakat masih menilai sangat kuat itu keburukan. Sampai meskipun ini nggak tepat ya, sampai banyak ya orang tua zaman dulu tuh kalau jalan bareng sama istrinya malu juga, karena udah biasa sejak muda nggak biasa jalan bareng. Ya. Saya sempat pernah nemuin tuh, ya, Pak Haji mau kemana?
Mau ke sono sendirian aja, enggak sama istri mana? Istri di belakang no, katanya. Ya. Karena udah kebiasaan, meskipun itu kurang bagus, ya. Karena ada bapak-bapak gitu, gak jalan sama istri nggak mau barengan. Saking dulu memang nggak biasa bareng. Kalau sekarang kebalikannya, belum nikah belum apa, udah gandeng aja ke sana kemari, udah kayak truk gandeng, ya. Belum nikah belum apa belum. Kenapa dia merasa itu nggak salah? Karena banyak orang yang melakukannya. Ya, banyak orang yang melakukannya. Ya, maka di sini merupakan ujian bagi kita bahwa sesuatu yang buruk itu walau banyak yang melakukan, jangan kemudian kita anggap dia sebagai kebaikan atau kebenaran. Jangan kita merasa benar. Ya, di mana-mana orang pungli, orang ya motong anggaran, motong bansos, nggak apa-apa. Kenapa? Banyak yang melakukan, tetap salah. Ini udah biasa Pak, di mana-mana begitu. Ya. Bukan berarti udah biasa jadi benar. Ya, udah banyak orang jadi benar. Baik, itu pertama. Yang kedua, pelajaran yang penting juga, ya kisah para wanita tadi. Ya ini juga mungkin pengingat bagi kita. Ya. Sering kita melihat orang berbuat keburukan ini, berbuat keburukan itu. Ya, maka ya yang paling penting bagi kita kalau melihat itu semua apa? Ya kita mohon ampun kepada Allah, ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya, jangan langsung kita merasa bahwa kita jauh lebih baik dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena boleh jadi ketika perkara seperti itu kita alami langsung, kita belum tentu mampu. Kita juga belum tentu selamat. Ya. Maka yang paling penting kalau ada hal-hal kayak gitu juga kita ingat, ya Allah, semoga diri kita dijauhi dari perbuatan seperti itu. Ya, sebab boleh jadi ya, yang dialami seseorang itu memang ujiannya besar, ujiannya berat. Nggak semua orang bisa menanggungnya. Ya, nggak semua orang bisa menanggungnya. Ya. Kita juga begitu. Ya, kita pun bisa jadi kalau di posisi yang sama kita sulit menghindar. Ya, maka yang paling utama di sini adalah kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, jadikanlah itu semua sebagai pelajaran. Kalau menimpa sejumlah orang, sebagian orang, ya, maka kita ingatkan diri kita, jangan sampai perbuatan tercela itu menimpa kita, menimpa keluarga kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Sebab bisa jadi pada situasi yang sama mungkin seseorang tidak mampu untuk menghadapinya. Ya, kan banyak sekarang orang teriak-teriak anti korupsi, ternyata giliran dia dapat posisi korupsi juga. Ya, karena rupanya memang ya ketika udah ada di hadapannya nggak gampang itu menyikapinya, butuh kekuatan. Ya, butuh kekuatan, butuh keyakinan yang kuat. Makanya, ya, juga kita dapat pelajaran di sini bahwa yang paling aman, yang paling selamat dari keburukan itu adalah kalau kita segera menghindar. Ya, kalau kita segera meninggalkan sesuatu, apakah pergaulan, apakah tempat, apakah suasana yang sekiranya dapat menggoda kita untuk berbuat keburukan. Ya, jadi jangan coba-coba dah, ya. Ya, jangan coba-coba, saya udah ngaji lama-lama nih, begitu ya. Coba-coba ya, kemana gitu ya, ke tempat yang orang banyak berbuat maksiat untuk menguji keimanan. Ya. Jangan mencari-cari masalah. Kalau bisa menghindar dari sesuatu yang sekiranya dapat membuat kita tergoda, itu lebih aman. Ya, ketimbang kita masuk di dalamnya, ya ternyata kita kemudian tidak mampu untuk menghindarinya.
Ya, jadi kata para ulama, ya, meninggalkan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita kepada maksiat itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat tersebut kalau sebab-sebabnya sudah kita lakukan. Paham nggak, Bu? Meninggalkan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita pada perbuatan maksiat itu akan lebih mudah daripada kita meninggalkan maksiat apabila sebab-sebabnya sudah dilakukan. Ya. Ada orang sudah kita ingatkan, hati-hati kamu saya lihat jalan berduaan dengan orang bukan mahram segala macam. Nanti terjadi perbuatan zina. Biasa ada sebagian orang bilang apa? Oh, saya kuat, saya nggak apa-apa kok. Ya, aman banget. Anak sekarang begitu, aman banget. Tapi dia udah kesana kemari berduaan dan seterusnya. Ya. Kalau sebab-sebabnya kayak gitu udah dia lakukan, perzinahan tinggal selangkah. Yang awalnya tidak ingin, lama-lama bisa jadi ingin. Coba kalau dari awal dia tinggalkan, oh maaf nggak bisa kita jalan berdua, nggak bisa kita berdua begini, ditinggalkan, itu lebih mudah. Sama perbuatan yang lain. Kita tahu ada satu perkumpulan, komunitas ini modelnya orangnya kayak gini semua. Suka nggak sholat, suka ke tempat dugem, suka minuman keras dan seterusnya. Kita masuk dengan niat apa? Ya sekedar gaul lah, tapi saya jaga diri kok. Saya nggak sampai minuman keras kok, saya nggak sampai berbuat ini. Tapi kita masuk di dalamnya, bergaul terus. Lama-lama berproses, ya. Kadang-kadang tanpa dia sadari, dia sudah menjadi bagian dari pergaulan itu. Ya, makanya sering dicontohkan kalau ada buah dalam satu tangkai, ada katakan 5 buah dalam satu tangkai, yang satu busuk. Kira-kira yang busuk jadi benar apa yang benar jadi busuk? Ya, yang benar jadi busuk. Umumnya begitu. Ya, maka kita lihat di sini para wanita tadi, ya. Mereka merasa bahwa itu perbuatan tercela, ternyata mereka pun tidak dapat menghindar ketika sudah berhubungan dan berinteraksi secara langsung. Kemudian kita lihat di sini, ya, juga tampak dari sikap Nabi Yusuf. Lihat Nabi Yusuf, seorang nabi dijaga oleh Allah. Sampai milih apa? Udah deh, saya lebih baik di penjara dah daripada nanti saya tergoda. Seorang nabi, ya, dia nggak bilang, oh kalau saya mah nggak bakal dah, saya mah bisa jaga diri, saya mah hebat, saya mah kuat. Tidak. Udahlah ya Allah, lebih baik di penjara dah daripada saya menghadapi godaan seperti ini. Lama-lama khawatirnya saya tergoda. Sampai dia mohon pada Allah, ya, penjara aja dah nggak apa-apa, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Nabi Yusuf. Maka kemudian di kisah-kisah selanjutnya, ya, Nabi Yusuf akan masuk penjara, ya. Ya, ini nggak langsung ya, tapi nanti ada keputusan dari kerajaan atau dari siapa tadi pejabat Mesir tersebut, sehingga Nabi Yusuf akhirnya masuk penjara. Baik, demikian Ibu sekalian, ya, sampai di sini barangkali, ya, penjelasan atau tambahan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sekali lagi kisah ini, ya, tentu saja sangat menarik, tapi yang lebih penting adalah pelajaran bagi kita semua untuk dapat menjaga diri kita dari segala keburukan. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau bertanya langsung silakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan. Ada angkat tangan? Baik, kalau tidak ada kita coba baca beberapa pertanyaan. Apakah HP bentuk dari berhala? Waduh, ya. Secara kalau ketinggalan HP seperti nggak bisa hidup. Benar juga. Zaman sekarang lebih baik ketinggalan HP apa ketinggalan dompet, Bu? Kadang-kadang ada orang nggak tenang kalau ketinggalan HP.
Ya, ya wallahu alam, memang ini satu perkembangan zaman ya. Satu perkembangan zaman ya, orang seperti tidak bisa lepas dari HP. Ya kalau dibilang berhala dalam artian kiasan mungkin masih bisa. Ya, artinya hidupnya HP terus. Sholatnya nggak peduli, tilawahnya nggak peduli, zikirnya nggak peduli, yang dilihat pun yang buruk dan seterusnya. Ya itu bisa jadi berhala. Ya, tapi bahwa dia adalah sebuah konsekuensi zaman, dan apalagi pada zaman sekarang nyaris orang dalam berbagai interaksi, dalam berbagai macam bentuknya ya bisa dilakukan lewat HP, ya memang juga itu konsekuensi zaman yang sedemikian rupa. Ya sekarang masalahnya apa aja lewat HP, belanja lewat HP, belajar lewat HP juga. Ya, apalagi sekarang daftar sana, daftar sini lewat HP. Ya, baca kitab aja lewat HP sekarang. Ya artinya tinggal ya bagaimana kita pandai-pandai menggunakannya dengan benar, proporsional, ya tidak berlebihan, dan yang paling bagus kalau HP itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, apakah belajar, menyebarkan kebaikan, mengajak kebaikan, ya, mencari info-info yang bagus, yang bermanfaat dan seterusnya. Ya intinya HP itu ya sering diistilahkan dengan pisau bermata dua. Bisa jadi menyebabkan keburukan yang berat, tapi bisa jadi sumber kebaikan yang besar. Ya, dengan HP kita bisa menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Satu, kita share berita hari ini ada pengajian, tanpa kita sadari ada orang yang melihat dan membaca lalu datang, walaupun kita tidak tahu, ya sudah dapat kita kebaikan dari orang tersebut. Jadi intinya bukan HP-nya, tapi masalah kita bagaimana menggunakannya. Maka sedapat mungkin ya bijaklah dalam menggunakan alat ini yang memang ya dalam masa sekarang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan. Begitu. Baik, kemudian apa ibrah dari kisah perempuan yang agresif terhadap Yusuf? Wah, bahkan memfitnah, tapi pada akhirnya dia itu mendapatkan ambisnya. Bukankah perbuatannya tidak baik? Ya, perbuatannya tidak baik. Ya, perbuatan tersebut tidak baik. Ya, ini tentu saja menjadi ibrahnya, ya menjadi peringatan bagi kita. Ya, bahwa mohon maaf ya, meskipun biasanya perkara ini kesannya adalah laki-laki yang sering menjadi digambarkan sebagai pihak yang memulai, tapi tidak tertutup kemungkinan yang memulai juga perempuan. Ya, jadi nggak selalu laki-laki menggoda perempuan, perempuan menggoda laki, ada nggak? Ada, ya artinya ini bukan soal gender, bukan soal laki perempuan. Ini soal apa? Soal bagaimana kita menjaga diri, menjaga kesucian diri, menjaga kehormatan diri dan seterusnya. Itu bisa dilakukan laki atau perempuan, bisa. Ya, dalam berbagai kasus peristiwa rumah tangga yang rusak, ya bukan semata kadang suaminya yang mohon maaf yang selingkuh, ada juga istrinya yang selingkuh, ada juga. Ya, jadi jangan kemudian merasa kalau perempuan aman, tidak. Ya, siapapun kita jangan ada yang merasa aman dari bab ini, jangan ada. Termasuk ustadz juga jangan merasa aman. Wah, ustadz mah gampang lah, ustadz mah aman. Ternyata beritanya banyak ustadz yang ya macam-macam lah. Semuanya menjaga diri, kita menjaga diri. Walau sudah nikah, mohon maaf, sudah menikah pun, ya memang menikah bisa lebih melindungi diri. Tapi juga kalau orang tidak menjaga diri, sangat mungkin juga sudah punya anak, udah punya suami, ya, suaminya ganteng, berkecukupan, tetap aja kalau dia tidak menjaga diri. Suami juga begitu, ya. Yang penting masing-masing menjaga diri, menjaga hati, ya, agar tidak ya terkena godaan dan bujuk rayu setan.
Baik, bagaimana menjadi hamba Allah lebih baik? Bagaimana agar istiqomah? Berdoa kepada Allah, mencari pergaulan yang baik, dekat dengan para ulama, ya, hadir dalam majelis ilmu, sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif, ya, cari teladan-teladan yang baik, ya, terus, ya, melakukan perbaikan. Mungkin tergelincir, khilaf, lupa, perbaiki lagi, tergelincir, khilaf, lupa, istighfar, perbaiki lagi, begitu seterusnya. Yang paling penting juga ada azam, ada keinginan kuat. Insya Allah, kalau ada keinginan kuat, Allah berikan jalannya, insya Allah. Baik, 12 Rabiul Awal Nabi lahir. Apakah peringatan kelahirannya? Apa ditanya? Zikir yang sesuai anjuran Nabi antara azan dan iqamah untuk sholat subuh. Baik, terkait 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi memang diperdebatkan oleh para ulama, apakah 12 Rabiul Awal atau bukan. Tapi memang yang masyhur 12 Rabiul Awal. Tapi itu bukan perkara yang mendasar, bukan perkara yang prinsip. Perkara yang prinsip adalah kita memuliakan, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ada orang yang mewujudkannya dengan peringatan Maulid, insya Allah tidak masalah, asal acaranya dilakukan dengan khidmat, dengan khusyuk, menghidupkan rasa cinta, begitu ya. Jangan sampai cuma sekedar yang penting Maulid, ya, lalu kemudian ya kadang ada mengundang artis, mengundang dangdutan dan semacamnya, atau yang penting Maulid kemudian nanti perilakunya tidak sesuai dengan sunnah dan seterusnya. Itu yang tidak diinginkan, ya. Ya, kadang mohon maaf, ya, Maulidnya rame, giliran sholat berjamaahnya kosong, ya, itu yang harus menjadi peringatan. Maulidnya tidak masalah insya Allah, tapi sunnahnya dihidupkan. Jangan cuma yang penting peringatannya, ya. Ya, itu harus jadi peringatan bersama. Baik, seandainya kita mengalami suatu masalah rumah tangga dengan halangan, dengan pasangan, selain kita berdoa kepada Allah, apakah dibenarkan kalau kita ke Pak Ustadz? Ya. Jadi Pak Ustadznya mau dibagi juga, ya, dibagi masalah, ya. Padahal Pak Ustadznya juga habis diomelin istrinya juga. Ya. Saya tuh kadang suka bingung juga, Pak Ustadz mau datang, mau konsultasi, pengen ditolak, orang pengen dapat kebaikan. Pengen nggak ditolak, saya juga masih suka diomelin istri. Ya, ya nggak apa-apa dah, kita sama-sama dah, ya. Kalau masalah rumah tangga masih bisa diatasi sendiri, itu lebih utama. Paling bagus masalah rumah tangga diatasi berdua antara suami istri. Jangan keluar kalau bisa, ya. Jangan sedikit-dikit langsung ngomong sama orang, termasuk sama orang tua. Jangan. Kalau masih bisa diatasi. Tapi kalau sekiranya terasa sudah cukup berat, berbagai upaya ikhtiar sudah sulit, maka silakan cari orang lain, orang ketiga untuk mengatasinya. Ya, cari orang yang ya dipandang amanah, ya, kemudian juga bijak, dan yang paling penting apa? Tidak ember, ya. Tidak cerita ke sana kemari, itu yang penting. Ya, kenapa Bu? Usaha? Baik, jadi kalau mau ngambil atau meminta bantuan pihak ketiga nggak apa-apa. Itu sebagai bagian dari ikhtiar, ya, bagian dari ikhtiar. Ya, cuma memang bagusnya, ya, ini yang kadang sering terjadi. Kalau ada masalah keluarga, minta bantuan ketiga, usahakan berdua, ya, biar beritanya lengkap, biar masalahnya juga bisa diketahui bersama. Kalau cuma sepihak, kadang-kadang kita suka khawatir jangan-jangan baru sepihak, yang pihak keduanya mungkin punya pandangan berbeda. Nah, itu biar nanti bisa diatasi bersama. Apa ibrah? Ya udah ya.
Apalagi nih? Oh, tadi zikir ya. Zikir antara azan dan iqamah secara khusus tidak ada. Bisa berzikir apa saja, tapi ada sunnah yang sangat besar antara azan iqamah apa, Bu? Berdoa. Ya, jadi kalau orang habis azan, sebelum iqamah berdoa. Ini juga bisa dilakukan oleh ibu di rumah. Ya, mungkin rumahnya dekat dengan masjid, kedengaran suara azan, siap-siaplah dia. Ya, sholat sunnah dulu, lalu berdoa. Habis itu baru sholat fardu. Nah, itu kalaupun ada, maka sunnah berdoanya apa saja. Tidak ada ketentuan secara khusus, tidak ada zikir secara khusus antara azan dan iqamah. Kita bisa baca zikir apa saja yang kita inginkan. Ya. Baik, saya kira sudah ya. Mudah-mudahan ada lagi yang mau bertanya, silakan. Langsung silakan bertanya. Ada? Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Ustaz menyatakan tentang HP. Sekarang ini saya sering menonton di TV ataupun mungkin membaca di berita-berita bahwa sekarang banyak sekali kejadian-kejadian. Misalnya adik yang mencabuli kakaknya atau sebaliknya, anak yang mencabuli ibunya atau sebaliknya. Hal ini saya berpikir, apakah itu karena HP? Karena apa? Dilihat yang namanya situs porno itu banyak sekali. Sampai anak-anak SD pun bisa membuka itu. Nah, kepada siapakah yang bertanggung jawab seperti ini, Pak? Karena masyarakat mungkin senang sekali dengan seperti itu, kan? Terutama kalau kami sebagai orang tua mengatakan kita perlu HP itu untuk kepentingan kebaikan. Tapi kalau untuk anak-anak remaja sekarang, Pak, terus terang saja banyak sekali kejadian-kejadian sangat miris bagi saya, karena saya sudah usia mencapai hampir 80 tahun. Dengan kejadian sekarang ini banyak sekali akibat-akibat mungkin dari tontonan yang ada di HP tersebut yang tidak bisa terkontrol oleh orang tuanya dan sebagainya. Barangkali itu saya hanya sampaikan suatu curhat saja, Pak. Karena siapa yang bertanggung jawab dengan adanya HP ini? Apakah pemerintah juga harus tahu dengan hal seperti itu? Terutama mungkin yang berkaitan barangkali dengan keagamaan dan sebagainya, tidak bisa diproses begitu saja. Ya, kami sebagai orang tua mungkin hanya bisa mengontrol pada saat, tapi di luar itu yang kita tidak tahu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, betul. Itu memang fenomena atau ya perkara yang kita dapati pada zaman sekarang. Ya, HP itu memang luar biasa sekali pengaruhnya. Ya, termasuk pengaruh negatifnya, tapi juga sebagaimana kita ingatkan, luar biasa juga pengaruh positifnya. Jadi memang semua kita pasti harus bertanggung jawab, terutama kita sebagai orang tua ya, terkait dengan anak-anak ya, penting banget ya, anak-anak itu kita arahkan, kita lindungi ya. Ini juga berarti orang tuanya juga harus bisa menjaga dirinya ya paling tidak misalnya anak-anak yang masih usia SD ya, janganlah dibekali HP kalau bisa. Sedapat mungkin, kalaupun ada, mereka dikasih waktu, dikontrol, dipantau apa yang mereka lihat ya, dan dibatasi sedemikian rupa. Ini memang soal pendidikan. Di sekolah juga mungkin begitu. Pemerintah memang juga seharusnya ya bertanggung jawab juga ya, membatasi sedapat mungkin ya tayangan-tayangan atau aplikasi atau apapun yang dapat merusak mentalitas. Jadi memang ini merupakan apa istilahnya ya, tanggung jawab bersama semuanya. Kita ingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan terus ya tanpa berhenti kita ingatkan terus. Ya juga jangan cuma diingatkan, carikan juga sarana penyalurannya. Ya, bisa jadi kalau dia punya sarana penyalurannya, apakah misalnya untuk usaha, apakah untuk belajar, insya Allah penggunaan HP itu akan lebih maksimal, akan sangat membantu. Jadi carikan, arahkan pada perkara-perkara yang positif. Itu juga penting ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi memang betul, keprihatinan bersama, dan kita harus sadari itu ya. Dan kita semua
punya tanggung jawab baik secara pribadi atau kolektif untuk melindungi diri kita dan juga anak-anak kita dari pengaruh buruk HP seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak Ustaz mengomentari yang kemarin pertanyaan tentang ada yang melihat jin gitu kemarin? Ya? Kan kemarin itu ada yang suka Oh, jin. iya Boleh itu. saya mengomentari Ustaz? Silakan. Kalau saya lihat di Al-Quran surat 7 ayat 27 memang pada dasarnya setan itu bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat gitu ya. Ya. Nah memang kenapa terjadi orang suka bisa melihat jin gitu ya? Berbagai faktor sih ya. Satu kan memang setan itu memang rekayasanya di situ gitu untuk mengganggu kita supaya kita tidak fokus dan hanya fokus kepada itu gitu kan. Itu banyak kejadian karena saya memang saya seorang pemuja sudah 10 tahun gitu Ustaz, dan berbagai kejadian seperti contohnya dalam motor ada orang yang melihat ini melihat itu gitu, tapi ketika itu dia hanya memang setan itu supaya kita tidak fokus kepada ibadah, fokus ke dia aja gitu, akhirnya kita terbengkalai untuk ibadah gitu, seperti itu. Kemudian juga setan itu juga memang kadang-kadang sebabnya ada Ustaz, kalau yang saya itu karena memang ada inian faktor keturunan juga, karena dulu orang tua kita itu suka ada yang kerjasama dengan jin dulu kan, orang itu kadang orang yang kebal atau apa gitu, akhirnya kadang-kadang jin itu tidak melepaskan keturunannya, duriannya gitu Ustaz. Kemudian mereka mencari duriannya, hanya diganggu duriannya itu pun yang cocok bagi dia gitu, dan akhirnya diganggu. Karena waktu kemarin terjadi di Cibubur ada melihat seorang yang hamil melihat jin yang sedang jalan apa gitu, yang memang yang kayak kalau di kemarin kan di film-film kayak setan besok gitu, emang itu dan memang itu kejadian bukan seperti itu, tapi jin bilang emang gue pas yang main di sini gitu kan. Dan itu jadi kan sebetulnya setiap tempat juga ada, memang ada kita dan tempat mereka juga gitu ya. Itu jadi memang ada rekayasa dari jin. Mungkin kalau yang pernah mengalami seperti itu ya, pertama banyak zikir, kedua banyak juga ayat-ayat ruqyah yang dalam Al-Quran. Kalau kita berobat atau kita ruqyah, maka lihat dulu karena ada ruqyah sirriyah, ada ruqyah syar'iyah. Maka kemudian juga mungkin bisa juga sering-sering juga mengkonsumsi daun bidara gitu. Bisa karena itu yang memang daun bidara. Dan bidara maka kita seorang muslim kalau di depan rumah jangan hanya daun rumah saja, tapi usahakan ada daun bidaranya. Dan bidara itu sudah disunah bagi kita, dan itu kalau yang saya itu teh harian dia makan teh atau minum tehnya saya pakai daun bidara. Dan itu menjadi sunah dalam kita makan sama. Mama ya Ustaz, masukkan saja mungkin kalau nanti itu boleh juga saya, karena saya memang sudah lama. Karena awalnya saya itu punya anak indigo, kemudian saya kerjasama sama radiologi di rumah saya Ustaz. Jadi sekarang saya untuk di Depok saya bagian saya untuk bekerja, kemudian ada yang merawat rumah saya. Itu saja mungkin sekedar mengomentari yang kemarin mengenai batin dan jadwal berkasilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya memang ada seperti itu, betul, gangguan jin bisa jadi mereka mengganggu. Ya maka ya bagus kalau tadi kita ruqyah, ya kita juga betul daun bidara ada juga memang yang dianjurkan. Ya atau juga kita menghubungi para peruqyah yang bisa membantu kita kalau kita mengalami semacam gangguan seperti itu. Betul. Baik, Bapak sekalian, kita tutup kajian kita dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jannibna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.